Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh kembali beribadah pada saat ini, mencari wajah Tuhan, dengar firman Tuhan. Satu hal yang memang tidak pernah boleh lepas dari hidup kita adalah kerinduan kita akan firman Tuhan. Itu tidak pernah boleh lepas. Apapun situasi saudara, apapun kondisi saudara, harus jaga hati rindu firman. Amin Bapak Ibu. Saya ini punya satu kebiasaan. Dari dulu saya amat-amati. Saya kalau lewat di toko perhiasan, selalu yang saya coba-coba cari dan lihat itu adalah salib. Selalu itu. Saya lihat, pengen tahu. Kalau ada liontin salib, kalung salib, apa aja yang ada salibnya, saya suka lihat. Dan saya suka banding-bandingkan. Mana sih yang bagus? Mana yang biasa? Mana yang mengandung artistik, ada seninya. Kadang-kadang saya beli kalung salib, tapi tidak pernah saya pakai. Biasanya saya cuma simpan saja. Kalau saya punya beberapa, dulu suka saya taruh itu di gantungan mobil, kaca mobil. Saya suka gantung dulu itu. Saya punya beberapa salib sampai sekarang ini. Ntar kalau mungkin ke Malaysia, mungkin saya ke Eropa dulu, saya beli. Gak pernah pakai salib. Gak pernah. Gak pernah dikalungkan. Karena gak boleh oleh Ibu Agnes. Jangan pakai kalung katanya. Laki-laki kenapa pakai kalung? Gak usah. Jadi saya kepingin cuma beli aja, simpen beli, simpen. Kadang-kadang memang rantainya tidak dibeli, hanya liontinnya saja saya beli. Kadang-kadang di Instagram penjual-penjual perhiasan kirim gambar. Ada batu cincin, gambarnya salib. Oh, hal-hal yang seperti ini menggugah hati saya. Ingin beli. Tapi biasanya yang mencegah saya adalah harganya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita sebagai orang Kristen tidak boleh menjauh dari salib. Yang saya bicarakan bukan salib dalam bentuk batu cincin atau salib dalam bentuk liontin. Tapi yang saya maksudkan kita umat Kristen tidak boleh menjauh dari salib Kristus. Karena Yesus mengajarkan kepada kita untuk memikul salib. Pikullah salib. Itu adalah sebuah perintah di dalam hidup saudara dan saya. Hanya banyak sekali orang Kristen, apalagi hidup di zaman yang seperti ini. Fokusnya itu bukan salib, fokusnya selalu berkat. Itulah yang selalu jadi fokus banyak orang Kristen. Tidak salah fokus berkat. Tapi hidup kekristenan itu tidak terdiri dari berkat saja. Tapi lebih intinya adalah salib. Tanpa salib Kristus, Bapak Ibu, tidak ada kekristenan. Tanpa salib Kristus, tidak ada kemenangan buat saudara. Tanpa salib Kristus, tidak ada sorga buat kita. Tidak ada pengampunan dosa. Itu sebabnya Kristen itu tidak bisa dilepaskan dari salib. Dunia punya pandangan sendiri mengenai salib. Salib itu hina. Salib itu lambang kekalahan. Tapi orang Kristen melihatnya beda. Salib itu pertanda kemenangan. Salib itulah pertanda kelepasan dan kebebasan, kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus kepada semua kita. Tidak ada satu manusia bisa masuk surga
tanpa salib Kristus. Itu passwordnya. Kalau saudara kehilangan password, pusing nggak? Pusing. Itu baru passwordnya aplikasi di media sosial. Udah pusing. Kalau saudara pergi ke ATM, masukkan kartu saudara, lalu diminta password 6 angka, 6 huruf, 6 angka, lalu saudara pencet lupa. Begitu satu kali pencet lupa, stres kan? Kok salah ya? Masukin lagi kedua kali, salah. Oh, stres. Saya pergi BCA, saya ketemu dengan petugasnya, lalu petugasnya bilang, oke, sekarang masukkan passwordnya. Saya masukkan password saya di depan dia, di mejanya. Salah, Pak. Salah, Pak. Oh, salah. Stres. Nah, saya coba lagi ya. Oke. Masukin lagi 2 kali. Pak, salah lagi. Oh, kurang 1 kali ya. Tambah stres. Betul. Mau 3 kali udah gak berani. Keblokir. Pasti. Lalu diselidiki oleh petugas ini. Iya Pak, kok gak bisa ya Pak? Lalu saya baru ingat satu hal. Loh, saya kan belum terima kartunya. Gimana bikin passwordnya? Keliru. Nah, orang masuk surga itu passwordnya salib Kristus. Tanpa dia mengakui pekerjaan Yesus di kayu salib. Dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. I'm sorry to say. Siapapun kita tidak akan pernah injak kaki di sorga. Jangankan masuk. Injak kaki di kesetnya saja tidak akan bisa di keset sorga. Itu sebabnya hari ini saya ingin bicara mengenai embracing the cross. Memeluk salib. Orang Kristen harus belajar mencintai salib Kristus. Bukan menghindar, apalagi membenci. Di luar sana sudah terlalu banyak orang benci salib Kristus. Jangan kita ikut benci. Kita justru harus jadi orang yang embracing, memeluk salib itu. Dan pikul salib itu kalau Tuhan sudah izinkan saudara lakukannya. Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama kebenaran firman dalam Matius pasal yang ke-26 yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana ketika Yesus menghadapi salib dan akan memeluk salib itu, apa yang diperlukan Yesus untuk memeluk dan memikul salib itu. Inilah kejadian malam sebelum Yesus memeluk salib itu dan memikul salib itu. Mari baca dengan saya Matius 26 ini ayat 36 sampai 46. Saya bacakan buat saudara dan saya berharap saudara tidak jatuh tertidur. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki.
Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang apa? Tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang apa? Tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Dan ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Inilah momentum penting sebelum Yesus memeluk dan memikul salib dan tergantung di atas kayu salib. Inilah situasinya. Kita perlu belajar ini supaya kalau kita menghadapi salib Kristus, karena diizinkan Allah menderita ini dan itu, atau di dalam hidup saudara dan saya mengalami seperti Yesus, beban yang berat, masalah yang berat, jalan buntu, pikulan yang rasanya tidak mungkin saudara pikul. Rahasianya ada di sini. Bagaimana Yesus berhasil memikul salibnya dan naik ke atas kayu salib. Rahasianya ada di Taman Getsemani. Kalau saudara dan saya bisa menangkap apa yang terjadi pada Yesus di Taman Getsemani, lalu menerima itu dalam hidup saudara, saya percaya satu hal. Kalau kita mengalami tantangan, mengalami beban berat, mengalami penderitaan, mengalami yang namanya salib yang besar dan berat dalam hidup, kita akan mampu untuk melewati semua proses berat itu. Pertanyaannya, apa yang dibutuhkan Yesus untuk dapat memikul salib itu? Nomor 1, jawabnya adalah support. Yesus untuk mampu pikul salib itu, Yesus butuh support. Butuh dukungan. Jangan mikir saudara bahwa oh Yesus gak butuh siapa-siapa. Yesus mau pikul salib, dia butuh support. Dari siapa? Dari murid-muridnya. Yesus butuh support dari kelompoknya. Yesus ini pergaulannya luas. Dengan orang Farisi dia bergaul. Dengan orang berdosa dia bergaul. Dengan orang Samaria dia bergaul. Dengan pejabat dia tahu. Dengan orang yang sangat hina dia tahu. Yesus bergaul dengan mereka yang ada di kota. Yesus bergaul dengan mereka yang ada di desa. Pergaulannya luas luar biasa. Tapi waktu dia akan memikul salib, yang dibawa ke Taman Getsemani adalah murid-muridnya. Karena dukungannya adalah dari murid-muridnya. Dibawa semua, lalu 3 dari 11 yang ada, karena satunya sudah nyelonong, dan saudara tahu mana itu yang nyelonong.
Dari 11 itu di bawah 3 lebih dekat lagi maju ke depan. Petrus, Yakobus, Yohanes. Lalu dari 3 itu dia maju lagi sedikit. Lalu dia berdoa. Jadi kalau kita lihat sehebat-hebatnya Yesus waktu dulu tetap membutuhkan support. Dukungan. Inilah support yang saya katakan love support. Support untuk menyatakan, Yesus kami mengasihi Engkau. Karena Yesus itu datang ke sana berdoa dan dia berdoa sendiri, hanya ingin ditungguin supaya rasa nggak sendirian, supaya berjaga-jaga dengan dia. Yesus doa di sana, kalian doalah di sini. Murid-muridnya tidak kasih supportnya, yang dikasih apanya? Tidurnya. Yesus membutuhkan support karena Yesus berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Kalau ada orang bilang begitu kepada saudara, jangan engkau tinggalkan dia. Betul tidak? Kalau ada orang, teman baik saudarakah, anggota keluarga saudara, famili saudara, siapa aja, sampai dia keluarkan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Lalu dia bilang, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Itu artinya dia menjerit, membutuhkan support. Karena waktu Yesus naik ke atas kayu salib, dia naik sebagai manusia 100%. Dia bukan naik sebagai Allah. Dia naik sebagai manusia. Jadi dia butuh support. Support kasih. Lalu juga positive support. Support yang positif. Murid-muridnya tidak support dia secara positif, ditinggal tidur. Coba. Punya guru yang mengajar dan makan minum bersama-sama. Membuat banyak mujizat. Saat gurunya butuh support, ditinggal tidur. Hebat ya. Inilah support yang didapatkan oleh Yesus. Tidur. Dibawa ke taman Getsemani itu bukan untuk tidur. Tapi kenapa dia tidur orang-orang ini? Mana supportnya? Lalu ada support yang saya sebut spiritual support. Dukungan atau support secara rohani. Kalau ada orang mengalami beban berat, yang saudara bisa lakukan, memberikan dukungan rohani. Mungkin engkau tidak bisa berikan makanan paling enak buat dia. Mungkin engkau tidak bisa memberikan uang seberapa yang dia butuhkan untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi satu yang saudara selalu bisa, mensupport secara rohani. Betul Bapak Ibu. Ini pun Yesus tidak dapatkan. Itu sebabnya saya berkata, kalau saudara dan saya mengalami dalam hidup beban berat, saudara itu sebenarnya butuh support. Engkau butuh teman-teman yang positif. Teman-teman yang mengasihi. Anggota keluarga yang mencintai saudara. Komunitas yang rohani yang bisa support saudara. Kenapa ada orang narkoba kemudian kembali lagi nyemplung narkoba? Karena komunitasnya tidak support dia. Seringkali itu yang terjadi. Kenapa ada orang baik kemudian berubah jadi jahat, jadi sembarangan hidup, jadi tidak karuan hidup, jadi sampah masyarakat karena dia bergaul dengan komunitas yang salah. Itu sebabnya dalam hidup ini kalau mau kuat, selalu bungkus diri saudara dengan support-support yang baik, dengan komunitas yang baik, yang positif.
yang rohani, yang mencintai saudara. Kalau kita tidak bungkus diri kita dengan komunitas yang baik, yang rohani, kita jangan-jangan salah jalan. Kalau ada orang mau bercerai, datang kepada komunitas yang salah. Saya loh diperlakukan kayak begini sama suami saya dipukuli, saya dicecek, saya macam-macam. Gitu ya, terus anak-anak juga begini begitu, di rumah dibanting semua, hancur semua. Terus datang kepada komunitas yang salah. Saya mau cerai aja udah gak kuat. Pasti bilang begini, ini waktunya, kalau gak sekarang kapan lagi? Ceraikanlah dia. Lah ya keliru masuknya. Pergi kepada support yang keliru. Tapi kalau dia masuk dalam support yang benar, komunitas yang benar, dia akan mampu pikul proses salib yang sedang dialami dalam hidupnya. Orang akan berkata, tenang, ayo doa sama kami. Bawa ke gereja, ke persekutuan, didoakan, dikunjungi, dikuatkan, dihibur, dimotivasi, diangkat hidupnya, diberi pengharapan dalam hidupnya. Dia kuat. Yesus memberi contoh kepada kita. Kalau kita mengalami persoalan-persoalan besar dalam hidup yang kita anggap itu salib yang berat, you need support. Anda butuh support. Makanya lingkupi diri saudara dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang sayang saudara. Peduli kepada saudara. Yang rohani harus. Tidak boleh saudara jadi Kristen hidup sendiri. Kita tidak pernah tahu kapan gempa bumi itu terjadi. Kapan itu halilintar terjadi. Kapan angin badai terjadi. Kita tidak pernah tahu. Tapi kalau kita ada dan membawa diri kita dilingkupi oleh komunitas yang baik dan benar. Saya tidak peduli badai itu badai model apa. Gempa bumi model apa. Kalau engkau ada dalam komunitas yang baik, percaya saya engkau akan berdiri tegak dan lurus sampai badai itu pergi. Jangan tinggalkan komunitas rohani. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan gereja. Gereja itu jangan dilihat dari bangunannya. Gereja itu bukan masalah lokasi, bangunan. Gereja bukan masalah kursi, alat musik. Gereja itu adalah komunitas. Itulah gereja. Jangan salah. Sehebat-hebatnya sebuah restoran, semewah-mewahnya sebuah restoran, kalau memang makanannya ndak enak, ya ndak enak. Karena kita pergi restoran tidak cari bangunannya, tidak cari kursinya. Kita cari yang cocok sama lidah kita ini loh. Betul? Sama. Kita pergi gereja tidak cari bangunannya. Tidak cari kursinya. Tidak cari kenyamanannya. Kita cari Tuhan. Apakah kita ketemu Tuhan dalam gereja itu? Ini sikap dan paradigma yang harus kita pegang dalam hidup. Support Bapak Ibu. Itu yang pertama. Seorang bernama Johnny Jennings, ketika dia pergi ke sebuah panti asuhan, waktu umur 18, anak-anak kecil-kecil datang rangkul dia dan berkata, ayo jadi ayah buat kami, jadi ayah buat kami. Dia kaget, tapi peristiwa itu menyentuh hatinya. Beberapa puluh tahun kemudian, dia mulai cari uang khusus untuk panti asuhan itu.
dengan cara ngumpulin koran bekas, ngumpulin kaleng-kaleng, ngumpulin semua bekas minuman segala macam, lalu di-recycle jadi uang, dan itu dipakai untuk support panti asuhan ini. Hidup ini kita butuh support, tapi hidup ini kita pun harus bisa mensupport. Lihat siapa di dalam hidup ini yang sedang pikul salib berat sekali. Masalah yang sedang dialami berat. Jadilah orang-orang yang mau support, mendukung, mendoakan, memberkati. Jadi nomor 1, kunci menghadapi salib adalah support. Nomor 2 kita lihat, selain support apa? Selain support adalah strength. Kekuatan. Kekuatan. Kalau mau pikul salib harus kuat. Kalau tidak, Anda tidak mampu pikul. Yesus tahu Yesus mau pikul salib. Dia butuh satu kekuatan yang sangat besar dalam hidup supaya bisa pikul itu. Kalau saya olahraga, saya biasa treadmill setengah jam, kadang lebih. Karena treadmill saya itu tergantung videonya. Karena saya sambil treadmill sambil lihat video. Kalau videonya 40 menit ya treadmill saya 40 menit. Kalau video saya 20 menit, saya buka video berikutnya 15 menit ya jadi nambah lagi 15 menit. Pokoknya saya mau 30 menit minimum. Tapi kalau saya lagi nggak enak badan, saya lagi flu, saya lagi kurang tidur, badan saya rasanya capek, besok paginya saya nggak angkat besi, saya nggak akan treadmill. Karena habis treadmill biasanya angkat-angkat besi sedikit, saudara. Biasa saya lakukan itu. Tapi kalau saya rasa kurang fit, tenaga lagi nggak ada, kekuatan lagi merosot, stamina lagi turun, saya tahu saya tidak akan mungkin bisa angkat-angkat. Saya perlu kumpulkan tenaga, stamina, kekuatan, baru saya angkat. Inilah yang dialami Yesus. Dia mengalami dalam hidupnya salib yang berat harus dipikul. Setelah itu naik ke atasnya, tergantung antara langit dan bumi. Dia butuh kekuatan, dan kekuatannya itu adalah doa. Kalau di dalam baca Alkitab ada sesuatu yang diulang-ulang lebih dari satu kali, itu artinya penting. Kami di sekolah Alkitab diajar begitu. Kalau ada sesuatu yang diucapkan berulang-ulang kali, diceritakan berkali-kali, dilakukan beberapa kali, ada kalimat yang sama beberapa kali, itu penting. Nah, apa yang dilakukan Yesus di Taman Getsemani dan diulang-ulang sampai 3 kali? Doa. Yesus berdoa dan diulang 3 kali. Walaupun dari kali pertama, kali kedua, kali ketiga tidak mendapat dukungan dari murid-muridnya untuk berdoa sama-sama, Yesus tetap lakukan itu sendiri. Karena doa itu memberikan kekuatan. Kekuatan untuk maju. Makanya kalau saudara berbeban berat, jalan keluarnya bukan diskotik. Bukan makan enak. Makan enak itu hanya di lidah. Paling-paling 2 jam. Setelah itu pulang susah lagi. Tetapi yang benar-benar bisa beri saudara kekuatan adalah doa. Intimacy with God, keintiman dengan Allah, itu yang akan menolong.
Yesus kalau saudara lihat waktu dia masuk Taman Getsemani, yang diucapkan keluar dari mulut Yesus adalah, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tapi kalau saudara lihat di ayat yang terakhir, setelah dia berdoa 3 kali, ayat 46, dia berkata, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kuat dia. Kuat karena doa. Doa itu memberikan kekuatan bukan hanya untuk maju tapi bertahan. Kadang-kadang masalah kita itu tidak langsung pergi. Kadang-kadang masalah yang kita sedang hadapi itu berkembang tambah besar. Hadapinya itu dengan doa. Doa. Yesus mengajarkan menghadapi beban besar, masalah besar, doa. Simple, sederhana, tapi heran jarang kita lakukan. Karena kalau kita mengalami masalah besar, seringkali kita chattingan. Saudara pikir dengan chattingan dengan teman, saudara akan selesai dari masalah. Chatting, telepon hanya untuk dapat support. Tapi support saudara yang terbesar, kekuatan yang terbesar, datangnya dari Allah. Manusia sering mengecewakan. Yesus yang sudah ngalamin kayak begitu aja dikecewakan. Karena ditinggal tidur. Tapi Allah memberi dia kekuatan. Kalau kita berdoa, kita akan memiliki kekuatan untuk tetap rohani. Kekuatan untuk tetap membawa kita hidup berjalan dalam jalur rohani. Karena manusia ini punya banyak kecenderungan. Kalau kena masalah, bisa jadi tidak rohani. Betul tidak? Godaan untuk tidak jadi rohani itu ada. Petinju yang profesional dan bertobat, satu kali waktu tiba-tiba berhadapan dengan orang yang sembarangan dan mau pukul-pukul dia. Dalam hati dia bilang, Tuhan kalau boleh Tuhan, aku letakkan kekristenanku 5 menit aja. Tak KO dulu orang ini. Setelah itu aku kembali jadi Kristen. Doalah yang tetap akan menjaga saudara tetap rohani. Kalau tidak, kita akan jadi manusia tergoda dengan jalan-jalan duniawi dan jalan-jalan penuh dosa untuk menyelesaikan masalah kita. Kita harus hati-hati. Saya membaca kisah mengenai satu daerah namanya Kyrgyzstan. Di sebelah utaranya itu ada sebuah gunung disebut Celestial Mountain. Itu tempat itu dinamakan Atabeyit oleh orang-orang Kirgiz. Satu perbukitan gunung, di puncak itu dibangun monumen. Orang kalau bangun monumen itu adalah monumen keberhasilan, kesuksesan, kemenangan. Tapi di Atabeyit ini dibangun monumen kegagalan. Karena di tempat itu ada 3 macam kegagalan terjadi. Pada waktu tahun 1916, Raja Nicholas II
perang dan kalah. 100.000 orang mati di atas sana. Pada tahun 1938, Joseph Stalin membunuh 137 warga negara yang adalah penulis, guru-guru, artis-artis, dan ahli politik. Dibunuh di atas itu 137 orang top. Tahun 2010, monumen yang ketiga dibangun di atas sana. Karena ada 84 anak muda dibunuh dalam satu hari di atas sana. Monumen kegagalan. Ada 3 buah di sana. Supaya rakyat lihat itu dan ingat pedihnya, pahitnya, kegagalan yang terjadi ada di sana. Dunia melihat Golgota sebagai tempat dan monumen kegagalan. Salib adalah kegagalan orang Kristen dan Yesus. Tapi kita melihat dengan kacamata berbeda. Golgota adalah tempat kemenangan. Salib adalah kemenangan. Kita harus bangga dengan salib. Kita harus bangga. Itu sesuatu yang ada di dalam dunia kekristenan dan sangat penting, salib. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau engkau alami beban berat dalam hidup, bukan hanya support, tapi strength, kekuatan dari Allah sangat dibutuhkan. Cari manusia gampang kecewa. Tapi kalau engkau cari kekuatan Allah, engkau dapatkan. Jadi kalau sedang mengalami beban berat, mendekatlah pada Tuhan. Yesus memberi teladan. Kalau sedang mengalami satu yang berat di depan dan besar itu, berdoalah. Masuklah di dalam taman Getsemani saudara. Terus menerus. Seringlah masuk dalam taman Getsemanimu sendiri. Berdoa di sana. Supaya Tuhan beri kekuatan. Yang ketiga kita lihat apa yang Yesus butuhkan untuk bisa menghadapi salib itu dan memikul salib. Yesus membutuhkan yang namanya sacrificial heart. Hati yang penuh pengorbanan. Ingat saya bilang, Yesus ada di Taman Getsemani itu sebagai manusia 100%. Dalam diri Yesus itu sebenarnya ada 2. Satu dia itu 100% manusia. Satu lagi dia itu 100% Allah. Memang kalau mau dipikirkan itu bingunglah kita. Tapi jangan sampai saudara sebut Yesus itu 50% manusia, 50% Allah. Itu salah. Yang benar Yesus itu 100% manusia, tapi 100% Allah. Dalam tubuh dan wujud yang satu itu. Kadang-kadang kemanusiaannya keluar. Sehingga kita baca Yesus tidur di buritan perahu. Yesus lapar, Yesus haus, Yesus capek. Nah kalau yang tidak mengerti bilang gini, loh katanya Yesus Tuhan, lah kok capek? Tuhan kok capek? Loh Tuhan kok lapar? Loh Tuhan kok butuh tidur? Bukan. Kalau lagi keluar yang kayak begini, itu Yesus memanifestasikan kemanusiaannya. Tapi kalau Yesus sedang jalan di atas air, Yesus bikin mujizat, 5 ketul roti, 2 ekor ikan jadi cukup bahkan lebih untuk 5.000 orang atau 4.000 orang. Yesus berkata kepada orang timpang 38 tahun,
berdirilah, bangkit dan pikulah tempat tidurmu itu. Wow, itu yang keluar dari Yesus itu kealahannya. Jadi kalau baca itu harus ngerti. Ini yang sedang keluar dari Yesus ini manusianya atau Allahnya. Amin Bapak Ibu. Nah di Taman Getsemani itu yang keluar kemanusiaannya. Makanya dia bilang, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Kan gitu. Manusianya yang keluar. Makanya dia butuh berdoa. Nah Yesus waktu ada di Taman Getsemani, dia harus berurusan dengan dirinya sendiri dan dengan hatinya sendiri. Kelihatan dari doa-doanya. Doa yang pertama, Yesus belum siap naik ke kayu salib. Karena dia bilang begini, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Nah, dari kata-katanya kan kita bisa simpulkan, belum sepenuhnya secara manusia dia terima salib itu. Kalau bisa lewat. Betul. Tapi doa lagi yang kedua lain lagi. Doa yang kedua dia bilang begini. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ini udah bisa nerima beban berat itu. Dan diulangi di doa yang ketiga. Jadi saudara bisa lihat proses perubahan di dalam hati Yesus dan diri dan hidup Yesus. Semua itu membutuhkan sikap hati mau berkorban. Sacrificial heart. Kalau di hatinya sudah yakin menerima 100%, dia berani hadapi salib. Dia berani. Kalau di hatinya sudah yakin dan menerima dirinya sebagai korban anak domba Allah, dia berani cintai salib itu. Dia cintai salib itu. Dia tahu dia hadir dan ada di dunia untuk jadi korban naik ke kayu salib. Tapi dibutuhkan oleh Yesus kekuatan besar untuk menaklukkan hatinya dan dirinya. Dan dia dapatkan itu. Dia bisa taklukkan itu. Itu sebabnya dia berani memikul salib itu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Itu sebabnya dalam hidup saudara dan saya katakan, orang Kristen yang sejati tidak pernah lari dari salib. Dia dekat dengan salib, bahkan dia hidup dengan salib. Karena Yesus memberikan contoh hidup dengan salib. Dia bisa pikul itu. Saya baca satu kisah menarik. Ada seorang di New Jersey, Amerika Serikat, namanya Bill Hansen, barusan berulang tahun yang ke-100 tahun. Ulang tahun 100 tahun. Nah saudara tahu apa yang dia minta dalam ulang tahun yang ke-100? Dia minta di hari ulang tahun itu, dia boleh kembali kerja seperti puluhan tahun dia kerja di sebuah perusahaan namanya Hutchinson Plumbing. Itu untuk alat pendingin, alat pemanas, itu perusahaan yang model seperti itu. Jadi dia diantar pergi ke perusahaan itu tempat dia dulu bekerja sampai dia pensiun umur 97. Lalu dia ketemu dengan pimpinan perusahaan, CEO-nya Fred Hutchinson.
Dia bilang, aku umur 100, izinkan aku kerja supaya aku tetap merasakan beban bekerja yang seperti ini. Dibuatkan surat kontrak kerja sehari, tanda tangan. Begitu habis tanda tangan, 15 menit kemudian dia udah kembali ke pekerjaannya yang dahulu dia bisa. Dan dia kerja di situ 1 hari. Untuk apa? Ingin menikmati rasanya beban pekerjaan di usia 100 tahun. Artinya dia tidak takut dengan beban di umur 100. Orang Kristen tidak boleh takut dengan beban salib. Kalau Tuhan izinkan saudara melangkah dan berjalan dan memikul salib saudara, percaya saya, sebenarnya tanpa saudara dan saya tahu dia siapkan support, dukungan. Dia siapkan strength, kekuatan. Dia akan siapkan hati saudara supaya engkau mampu memikul salib, berjalan di dalam kemenangan Allah. Itu sebabnya 3 ini penting. Harus ada di dalam hati saudara dan saya. Supaya apa saja panggilan Allah dalam hidup, kita sanggup melakukannya dan berjalan bersama Dia. Memikul apa saja yang Tuhan ingin kita pikul. Dan pasti bisa karena Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.